Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun berada. Nah, kali ini kita akan mencoba modeling menggunakan MATLAB Simulink gitu ya. Nah, untuk kasusnya itu mirip dengan model-model yang lain. Nah, pada kali ini kita akan coba modelingnya adalah modeling dengan persamaan diferensial ordiner gitu ya. Oke, dalam kasus-kasus yang sering kita temui ya, persamaan diferensial ordiner biasanya kita pakai buat misal ada suatu soal distribusi suhu berdasarkan fungsi posisi, distribusi suhu berdasarkan fungsi jarak, jari-jari gitu ya, atau sebagai fungsi waktu. Nah, itu menggunakan model persamaan diferensial ordiner. Nah, biasanya persamaannya itu terbentuk dari neraca massa atau neraca panas gitu ya. Sekarang kita menggunakan model PDO ataupun PD Orde 2 ya, PDO first order ya, Orde 1 dan 2. Persamaan diferensial Orde 1 dan 2 dengan Simulink. Nah, dalam beberapa kasus biasanya itu kita selesaikannya itu menggunakan bantuan OD gitu ya. Oke, misal kita memiliki suatu persamaan seperti ini, misal persamaan sederhana. Oke, kita coba tuliskan. Misal kita memiliki suatu bentuk PD ordiner sederhana. Oke, sederhana. Nah, biasanya bentuk persamaan sederhananya misal kita contohkan dy per dx misal sama dengan 3x kuadrat min 4x plus 2. Oke, misal kita punya kasus dalam perubahan suhu terhadap waktu gitu ya, sekaligus terhadap fungsi posisi sama dengan K per rho Cp ini K per rho Cp dikali bentuk orde 2 nya misal d kuadrat T per dx kuadrat, atau kita punya rate of reaction ya, dCA per dt sama dengan negatif K dikali CA. Oke, misal seperti ini, CA pangkat N. Nah, bentuk-bentuk soal seperti ini biasanya kita langsung aja selesaikannya ya, ini diselesaikan dengan bantuan OD ya, diselesaikan dengan OD 45 gitu ya, atau OD 15S dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya untuk model-model yang first order. Nah, untuk model yang orde 2 biasanya menggunakan model FDA dengan matriks gitu ya. Atau nanti model FDA-nya itu bisa dengan menggunakan toolbox juga. Toolbox BVP 4C, tapi untuk kasus steady set itu ya. Nah, kalau untuk unsteady set ya menggunakan FDA matrix digabung dengan OD. Berarti bisa dengan matrix dengan OD juga. Ini adalah untuk penyelesaian second order. Nah, tapi dalam beberapa kasus kita juga bisa mensimulasikannya. Kita bisa mensimulasi dalam suatu Simulink MATLAB. Tapi emang kalau dalam bentuk Simulink adalah bentuk persamaan yang emang itu persamaannya yang sederhana. Misal kita memiliki persamaan yang terlalu rumit, misal perubahan konversi gitu ya terhadap posisi, misal kita memiliki misal 1 min XA gitu ya, ada misal K-nya, ada CA-nya dan lain-lain, dimana ini berlangsung secara simultan. Nah, itu nanti lebih baik ya, itu secara langsung bisa kita selesaikan dengan bantuan OD-OD ini. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah menggunakan model Simulink.
Kasus Simulink MATLAB. Simulink dengan MATLAB. Nah, untuk kasus-kasus Simulink dengan MATLAB ini biasanya ini kita temukan dalam suatu suatu proses kontrol ya, suatu proses kontrol. Oke, misal kita punya reaktor gitu ya, kita akan kontrol suhunya atau kita akan kontrol levelnya dan lain sebagainya. Jadi biasanya Simulink ini kita ingin melihat fluktuasinya ya. Kita punya suatu model. Oke, model itu kita simulasikan. Oke, dari model itu kita lihat kondisinya. Saat kondisi dia kapan stabil atau kapan dia unsteady, kapan dia steady. Nah, biasanya model-model seperti ini kasusnya itu ya paling sering ditemukan di proses kontrol ya. Oke, jadi misal kita memiliki contohnya persamaan diferensial order 1 dulu gitu ya. First order reaction. Oke, misal kita punya order 1. Nah, misal apa ya? Kita memiliki suatu suhu gitu ya. Suhu yang sinyal terbaca lah gitu lah. Oke, misal kita punya di sini. Nah, kemudian di sini ini, kemudian nanti ada suatu proses. Oke, ini proses. Kemudian dari proses ini, ya biasanya dalam suatu proses itu ada yang namanya gangguannya, gitu ya. Ada gangguan. Oke, misal di sini ada sedikit gangguan-gangguan. Nah, kemudian yang akan kita tinjau prosesnya itu apa? Misalnya yang akan kita tinjau adalah suhunya ya. Oke, misal di sini yang akan kita cek nanti itu outputnya adalah berupa perubahan suhu ya, berupa perubahan suhu. Oke, berarti nanti dari pertama kita punya suatu yang namanya set point gitu ya. Misal kita anggap aja bagian ini adalah set point gitu ya. Nah, set point misal pengen suhunya itu katakanlah misal 100 derajat Celcius. Nah, kemudian suhu ini meninjau ke dalam suatu proses. Anggap aja yang ditinjau adalah suhu reaktor. Nah, suhu reaktor kan bisa berubah-ubah karena reaksi, ada eksotermal, endotermal. Kemudian ada pengaruh dari lingkungan. Nah, berarti nanti di sini ada outputnya itu berupa suhu yang terbaca di sini. Oke, berarti nanti setelah gangguan, nah, misal di sini ada terbaca suhu. Nah, setelah gangguan juga ya ada suhu. Berarti ada suhu yang awalnya, kemudian setelah kita masukkan variabel-variabel yang berpengaruh, gangguan-gangguan. Nah, dia apakah ada perubahan atau enggak? Ya, nanti yang kita lihat adalah suhu akhirnya. Misal yang ini adalah TA, yang setelah gangguan misal TB. Nah, nanti TB ini kita cek gitu ya. Kita bandingkan dengan set point-nya. Ya, kita bandingkan dengan set point-nya. Oke, nanti tentunya di sini ada kontrol juga di dalam sebelum masuk ke proses ini. Ada yang namanya aktuator ya, aktuator. Jadi misal T-nya di sini terbaca 101 gitu ya. Oke, di sini misal terbaca 101 derajat Celcius. Nah, tentunya ini lebih besar daripada set point. Nah, kemudian nanti ada suatu aktuator ya. Ada suatu aktuator. Nah, dalam proses ini ada aktuator yang mana nanti bertujuannya bisa nanti dihubungkan ke dalam suatu pendingin. Jadi
alirannya pendinginnya dinaikkan supaya suhunya sesuai set point. Nah, jadi ya kurang lebih gambarannya nanti seperti itu. Nah, misal dalam suatu kasus kita memiliki seperti ini, kita memiliki suatu sistem misal dengan persamaan. Oke. Sistem kenaikan atau penurunan suhu gitu ya. Oke, sistem misal kita tinjaunya apa ya? Misal suhu gitu ya. Nah, misal dalam suatu proses suhunya itu kita buat persamaan gitu ya, atau dalam suatu proses itu setiap hari kan pasti ada fluktuatif naik dan turun ya. Kemudian dengan suatu penelitian diteliti dari data yang ada diperoleh persamaan misal seperti ini gitu ya, D per dt sama dengan minus 0,5 Y gitu ya, 0,5 Y ini sebagai fungsi waktu ya. Oke, misal ditambah suatu konstanta gitu ya, konstanta tertentu. Oke, misal seperti ini. Nah, atau persamaan utamanya nanti yang kita ambil adalah yang ini. D per dt sama dengan minus 0,5 YT. Nah, terus kita ingin melihat ini kan berubah terhadap waktu Y-nya ya, Y-nya berubah terhadap waktu. Nah, kemudian kita lihat pada waktu berapa sistem tersebut itu dikatakan steady atau unsteady. Nah, misal ketika nanti dia terus fluktuatif naik turun terus lama-lama konstan. Nah, pada waktu konstan, nah inilah yang bisa kita lihat prosesnya. Ini adalah nilai Y, yang ini nilai T gitu ya. Jadi kita bisa mengamati waktu kapan pada waktu kapan bisa tercapai kondisi nilai Y yang stabil ya, nilai Y yang stabil. Oke, berarti ketika di sini masih banyak sekali yang fluktuatif naik turun, berarti gangguannya ini besar ya, gangguannya ini besar. Oke, sehingga kita balikkan lagi ke set point, kemudian ke aktuatornya, kemudian misal di adjustment bisa flow-nya dibesarkan, dikecilkan, atau pendinginnya dinaikkan, diturunkan, tergantung sistem yang ditinjau. Kalau sistemnya misal level control, berarti pipa outputnya gitu ya bisa dibuka atau ditutup, atau inputnya bisa dibesarkan atau dikecilkan. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian langsung aja kita ke model ini ya, Simulink. Nah, di MATLAB, oke, kita clear dulu. Nah, di MATLAB proses Simulink ini bisa kita lihat itu dari menu Simulink di sini. Di sini ada Simulink library, atau bisa kita ketikin aja di sini Simulink. Kita enter. Oke, nanti muncul tab baru, tab Simulink. Oke, mana? Bentar. Oke, belum muncul. Kita lihat aja. Nah, ini langsung udah keluar di sini model-model Simulink. Oke, jadi di sini ada library Simulink, ada search result. Nah, ini hasil kan belum pernah bikin lah ya. Nah, ini apa namanya seperti history gitu ya. Nah, jadi di sini untuk Simulink-Simulingnya itu di MATLAB ya lumayan banyak gitu ya. Tapi emang kita perlu banyak mengetahui juga masing-masing penggunaan Simulink itu buat apa saja. Oke, di sini Simulink ada model commonly used block. Oke, ini adalah bantuan-bantuan atau yang paling sering kita gunakan ya. Yang paling sering kita gunakan. Oke, contohnya di sini ada misal burst selector. Nah, diklik kanan. Nah, ini kita bisa tahu di sini kita bisa tambahkan ke dalam model, ataupun bisa help for burst selector block. Oke, misal kita klik help.
Oke, nanti muncul nih, muncul. Nah, kemudian muncul di sini penggunaannya itu apa aja contohnya, dan termasuk penjelasannya itu apa aja. Nanti bisa dilihat di sini. Oke, bus selector block output a specified subset of the element of the bus at its input. Ya, ada penjelasannya. Kemudian misal kita lihat lagi di sini ada gain. Oke, kita buka, klik 2 kali. Di sini elemen with gain Y sama dengan K dikali U, or matriks gain Y sama dengan K kali U, or Y sama dengan U kali K. Oke, berarti di sini kita ingin memasukin nilai K-nya itu berapa. Misal kita punya suatu fungsi misal 5x ya. Nah, U-nya ini berfungsi sebagai X, 5 tadi yang konstanta. Nah, konstantanya itu 5, berarti gain sama dengan 5. Oke. Oke, kita coba help. Oke, gain. Di sini untuk apa? The gain block multiply the input by a constant value or gain. Jadi gain itu digunakan untuk memasukkan input yang mana inputnya itu berupa suatu nilai konstanta. Nah, konstanta itu bisa berupa besaran skalar, besaran vektor, atau matriks ya. Jadi nanti emang ini harus kita baca satu-satu supaya kita tahu fungsi masing-masing ada di sini ya. Kemudian yang sering kita pakai aja yang kita lihat di sini. Di sini ada integrator. Oke, integrator ini buat apa? Kita help. Nah, ini sepertinya yang akan sering kita gunakan nanti. The integrator block output the value of integral of its input signal ya, with respect to time. Oke, berarti ini perubahan sesuatu terhadap waktu ya, terhadap waktu. Integrate of its input signal. Berarti kalau kita punya persamaan misal seperti tadi ya, dy per dt, berarti y itu berubah terhadap t, dy per dt. Y nya sendiri bisa dihitung dengan proses integrasi gitu ya. Nah, ini adalah proses integrasi ya. Nah, jadi menggunakan toolbox ini untuk model integrasi. Jadi di sini apa? Ini contohnya, di sini ada input. Oke, inputnya itu ya misal tergantung, bisa misal fungsi posisi, tergantung persamaannya gitu ya. Misal bisa waktunya. Oke, waktunya misal kita batasin selama 10 menit, 20 detik dan lain sebagainya. Nah, itu di input. Initial condition berarti nilai awal-awal. Saat waktunya 0, nilai y-nya berapa ya. Output ya berarti hasil integrasinya. Oke, ini adalah yang sering kita gunakan. Nah, nanti cara penggunaannya itu bisa seperti apa? Nah, ini karena berhubung di soal tadi adalah modelnya sama ya, diferensial, maka yang akan kita gunakan nanti adalah ini. Oke, di sini kita lihat aja contoh yang MATLAB jelaskan. The integrator block state part help you avoid an algebraic loop with creating the integrator. The result is solved based on the value of its output. Nah, di sini contohnya ada konstanta. Ini kita besarkan ya, apa nih? Oke, misalnya ada konstanta di sini. Nah, misal ini ya bisa gangguan, bisa dan lain-lain gitu ya. Nah, ada fungsi konstanta dimasukin. Nah, kemudian nanti kita ada persamaannya, kemudian diintegralkan. Nah, hasil dari integral misal nanti dibalikan lagi ke sini sampai dia kan sampai steady state. Kan ini ada clock. Clock tuh maksudnya waktu. Oke, misal konstanta ada. Nah, kemudian terbaca proses integrasi, waktunya saat batasnya dari 0 detik sampai 1 detik misal, hasilnya di sini.
hasilnya keluar, terus dia balikin lagi, terus saat 2 detik. Oke, terus dia bandingin nih, saat 1 detik sama 2 detik apakah fluktuatif enggak, nanti muter lagi sampai nanti kita dapat sekiranya ada kondisi yang udah steady itu di mana. Nah, nanti kalau dia udah lurus garisnya atau konstan, nah dia bisa berhenti di situ. Nah, hasilnya outputnya itu kita tampilkan dalam bentuk scope di sini. Oke, scope itu adalah perintah untuk kita mengetahui tampilannya dalam bentuk grafik ya, grafik. Oke, jadi sistemnya di sini udah dijelasin juga tadi. Kemudian ada juga contohnya di sini. Nah, ini ada gain. Berarti ini ada konstanta ya. Ini input 1, input 2. Oke, ini adalah contoh-contohnya. Nah, mungkin sekalian kita buat aja ya, kita buat untuk yang integral. Oke, untuk buatnya kita klik new, nih pojok kiri, new model. Oke, kemudian ini kita besarkan. Nah, kemudian ini entar nih kita kecilkan. Nah, kemudian ini kita ambil dari sini. Nah, ini kan banyak blok-blok diagram. Nah, blok-blok diagram yang mau kita ambil itu yang mana? Oke, nah itulah yang mana nanti akan kita ambil ya, Oke, pertama yang pasti ada integral. Oke, kita klik ini. Klik, tahan, geser, masukin sini. Oke, kita gedein nih. Ada integrator. Oke, integral. Nah, kemudian kita memiliki apa lagi? Kan tadi dy per dt sama dengan minus 0,5 kali y itu. Oke, berarti ada konstanta yang melekat di persamaan. Konstanta tadi apa ya? Kita pakainya gain. Gain itu untuk konstanta. Oke, kita taruh sini. Kita gedein aja nih. Jadi dia mirip kayak blok diagram ya nanti. Serupa dengan blok diagram. Oke, gainnya udah ada. Nah, terus gainnya ini posisinya nanti kita taruh mana? Apakah sebelumnya, apakah sesudahnya? Nah, berarti kan kita punya persamaan. Persamaannya itu dy dt ya, persamaannya dy dt. Oke, dy dt sama dengan, nah ini persamaan integralnya 0 baru 0,5. Oke, berarti di sini nanti kita klik 2 kali dulu di sini biar enak. dy dt sama dengan, ini kita besarkan, nggak bisa nih. Oke, wah ini terlalu kecil ya. Ini harus kita cari pengaturan. Wah, lama ya. Oke, nanti aja. Yang penting ini terlihat ya, di sini ada dy dt. Di sini dy dt sama dengan minus 0,5 y. Nah, kita taruh sini min 0,5. Ini cuma untuk penanda ya. Ini min 0,5. Oke, terus apa lagi nih? Oke. Terus kita memiliki yang namanya output variable ya. Output variable tadi kita misalkan sebagai scope. Oke, scope berarti kita taruh mana nih? Sini.
Nah, misal kita taruh bawah deh, bawah. Oke. Nah, kemudian kita kan butuh untuk menyatukan ya. Gen kan dibawa ke depan di sini. Ya. Yang di sini nanti ada input. Nah, ada yang namanya input. Nah, inputnya itu apa? Nah, oke, kita lihat di sini. Coba yang sum add subtract sum of element. The sum block perform addition of subtraction on its input. Menambah ya, bisa menambah suatu fungsi input. Nah, input kalau gen tadi konstanta, kalau ini input dimana ada tanda plus atau tanda minus. Nah, plus itu berarti kalau inputnya bilangan positif, ya minus berarti ya negatif. Oke, berarti kita butuh sum di sini. Kemudian kita besarkan. Oke, butuh sum. Sum udah ada. Nah, terus baru kita bikin apa lagi? Sumnya itu untuk memasukkan input. Oke, berarti kita hubungkan aja. Nah, kita bisa mengklik sini, kita taruh sini, klik tahan geser. Oke, panahnya udah sini. Oke, kita punya suatu input, persamaan di YDT sama dengan. Nah, baru masuk ke proses integrasi untuk menyelesaikan persamaannya. Minus 0,5Y ini adalah gen, bisa juga sebagai suatu gangguan ya kalau dalam simulasi tadi. Nah, baru output setelah gangguan ini kita balikan ke model awal ya, kita taruh aja sini. Nah, kemudian kita tarik. Nah, di sini terlihat gennya ini terhubung dengan suatu input ya. Gennya ini kita masukkan angka. Nah, kita masukkan angka. Nah, angkanya tadi kan negatif. Nah, ini bisa kita ketik negatif di sini. Atau kita biarkan aja. Nah, negatifnya kita masukin di sini nanti. Nah, ini bisa angka negatif 5. Ya, negatif 5 dikali positif hasilnya negatif 5. Kalau di sini kita simbolnya negatif, berarti di sini ngetiknya 5 aja ya, karena nanti 5 dikali ini dikali plus ya, dikali minus nanti minus 5. Oke, jadi udah. Terus apa lagi? Di sini ada tambahan plus ini. Ya, ini bisa kita tambahkan input lagi ya. Nah, input lagi. Misal inputnya apa? Misal apa ya? Kita cari di bagian source. Oke, misal ini step. Kita help dulu ya, kita lihat maksudnya. The step block provide a step between two the variable level at specific time. Here's if the simulation time is less than the step time. Parameter value the block output is the initial value parameter value. Oke. The block output is a initial value. Kemudian for simulation time greater than or equal to step time, the output is final value parameter value. Oke, step block ini berarti kita ingin memasukkan ya. The step block provide menyediakan a step between two the definable level at specific time. Oke, kita misalkan coba kita cari di sini. Step time di sini keterangannya adalah nanti kan kalau kita klik kita isi step time, kita isi initial value, kita isi
nilai final value, terus sample name. Step time itu adalah specify the time in second, dalam detik, when ya the output jump from the initial value parameter to the final value parameter. The default is 1 detik ya. Okay, initial value specify the block output until the simulation time reaches the step time parameter. Oke, berarti ini the specify the block output until the simulation. Oke, berarti ini nilai awal. Oke, nilai mula-mula. Final value berarti batasan akhirnya ya, batasan akhir. Oke, kalau gitu kita tambahkan juga ini step ke sini. Kita besarkan dulu. Oke, kita taruh sini. Nah, kemudian kita lihat yang belum terhubung adalah ini scope sama ini. Nah, scope ini dihubungkan kemana? Nah, scope ini adalah kita hubungkan ke sini. Nah, karena kita ingin temperatur setelah gain dengan sebelum gain ini sama. Ya, kita ingin lihat di sini. Terus apa lagi? Kita masukin stepnya. Nah, stepnya ini kita hubungkan ke sini. Nah, kita hubungkan ke sini. Ini bisa digeser-gesernya harusnya ya. Kita taruh sebelah kiri dikit. Nah, ini. Oke, terus angkanya kita isi berapa? Integrator kita klik 2 kali, initial condition 0. Oke, ini adalah nilai awal untuk proses integral. Atau kalau diferensial ya, di YDT ketika waktu 0 maka dia nilainya berapa. Nah, itu kan harus dimasukkan angkanya. Nah, itu adalah initial condition. Nah, kemudian kita masukin di gain. Gain ini variabelnya. Oke. Gainnya ini kita masukin berapa di sini? Oke, ini bisa dipilih di sini ya. Ada tipe-tipenya, elemen, kemudian ada matriks. Nah, kita pilih elemen. Nah, kemudian di sini ada main, ada sinyal, ini output minimum dan maksimum. Ini kalau kita mau tentukan. Nah, karena variabel di soal yang kita contohkan itu adalah ini minus 0,5 ya. Yang melekat di Y ya, kita masukin min berapa tadi? Min 5 ya. Kita enter. Maka keluar muncul angka min 5 nanti di situ. Oke, kemudian kita masukin di stepnya. Oke, atau di integralnya tadi udah ya. Inisialnya udah. Kemudian kita ke bagian mana lagi nih? Ke bagian stepnya ya. Nah, untuk bagian stepnya ini berarti perlu kita cek juga nanti nilainya berapa. Oke, kalau kita klik 2 kali, nah di sini udah ada bawaannya ya, bawaannya seperti ini. Oke, dia mulai menghitung pada detik pertama. Nah, ini nanti terakhir. Oke, nanti coba kita pakai bawaan. Nah, terus nanti kita ubah ya, kita ganti. Oke, misal udah seperti ini ya, udah seperti ini. Nah, kemudian kita ingin tahu hasilnya, itu kita klik scope, klik 2 kali. Oke, nanti muncul, muncul suatu ini kayak grafik kosong. Nah, ini untuk mensimulasi hasilnya. Nah, supaya bisa tahu hasilnya, ini harus kita run.
Oke, kita klik di sini yang ini run, kita klik aja. Oke, nanti kelihatan nih. Nah, fluktuatifnya. Kita klik kanan auto scale supaya bisa melihat. Oke, otomatis di sini dari detik 0 ke 1 ya, ini masih ini biasa ya, masih stabil, terus tiba-tiba naik, terus stabil lagi. Kemudian misal kita ganti di sini, ini detik terakhirnya ya, simulation stop time. Stop time-nya misal 50 ya. Kemudian kita klik run. Oke, maka dia ya ini tetap sampai detik 50 pun dia nggak berubah. Nah, berarti berubahnya di detik pertama sampai ke berapa tadi? Ketiga ya. Oke, berarti ini kita kecilkan, misal jadi 3 detik gitu ya. Kita run, klik kanan auto scale. Nah, di sini lebih kelihatan lagi. Dari 0 detik ke 1 detik ini lurus, terus 1 detik ke mungkin ini hampir 2,5 detik ya malah, atau 2,5 di sini pas. Nah, itu dia mulai datar. Oke. Ini juga bisa dipengaruhi oleh step size. Jadi kalau step size final value-nya kita masukin misal 5 gitu ya. Terus kita oke. Terus kita run. Klik kanan auto scale. Nah, coba kita lihat kalau di sini dia angkanya 1 di ruas kiri ya. Oke, kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Maksimal final value-nya 1. Aduh, kita run lagi. Oke, kita ulang, kita run. Klik kanan auto scale. Nah, di sini memiliki perbedaan di ruas kiri. Hasil ruas kirinya 0,2. Nah, berarti ini juga dipengaruhi oleh ini. Jadi step ini adalah untuk, nah ini ada keterangan di sini. Step output a step ya. Nah, step time-nya 1, initial value-nya 0. Nah, kemudian final value. Oke, berarti nilai akhirnya itu stepnya itu atau langkahnya itu 1 ya. Nah, kemudian ini sebaiknya apakah nilainya besar atau kecil? Misal kita ganti 100, kita besarkan ya. Kemudian kita run lagi, kita run auto scale. Nah, di sini juga memberikan hasil yang berbeda juga. Nah, jadi perubahan step ini juga memberikan nilai Y yang juga berbeda ya, nilai Y-nya yang juga berbeda. Karena ini buat kriteria titik awal sampai nilai terakhir ya, nilai terakhirnya. Oke, terus bagaimana kalau ini kita hapus gitu ya, misalnya kita hapus, kita run. Nah, maka dia di sini datar. Oke, di sini datar 0 terus gitu ya. Terus kalau kita kembalikan ke yang tadi, maka dia akan ada hasilnya. Nah, berarti sekarang adalah tinggal kita mencari gitu ya, kira-kira nilai stepnya itu adalah yang mana itu ya, nilai step value-nya. Oke, berarti kita buat dulu nanti. Oke, untuk step value-nya kita masukkan berapa ya? Oke, ini kita masukkan pakai yang model bawaan daripada MATLAB-nya ya, Oke, jadi untuk model simulasi ya kurang lebih nanti seperti ini. Nah, kita akan coba untuk model URD 2 nanti ya, misal kita punya soal URD 2. Nah, kita akan coba
simulasikan gitu ya, simulasikan itu hasilnya seperti apa. Nah, oh iya, steps time juga ini bisa berarti adalah proses pengiriman sinyal gitu ya, sinyalnya yang ingin dimasukkan ke di sini. Oke, paling seperti itu aja. Ini juga bisa di save, tinggal Ctrl S. Oke, nanti diketikkan namanya. Oke, misal namanya ini Simulink 1 latihan. Nah, nanti dia akan tersimpan. Oke, paling seperti itu aja. Nanti kita akan coba untuk yang model-model yang lebih advance lagi ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.